beberapa poin saja. Pertama, memang apa yang diterapkan oleh tiga pihak yang punya otoritas untuk menetapkan pilkada ini mau ditunda, mau diteruskan, dan seterusnya, itu adalah pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Nah, saya kira apa yang sudah berlangsung sampai hari ini, begitu, itu ada kekeliruan di dalam pendekatan bagaimana menyelenggarakan pilkada dalam masa pandemi ini. Nah, ya buktinya apa? Buktinya tidak berjalan lancar karena berjatuhan terus. Jadi problem dari pandemi kita masih tetap tinggi, kemudian penyelenggara yang terpapar jumlahnya banyak, ya, dan juga para peserta banyak. Kemudian dalam 3 hari pendaftaran khususnya kemarin tidak terkontrol, kerumunan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini problem. Kalau kita tidak lakukan penataan, merubah pendekatan, cara melihat bagaimana penyelenggaraan di masa pandemi, saya kira akan menjadi percuma saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan bagaimana memandangnya, bagaimana menerapkan pilkada dalam masa pandemi. Karena kita tahu undang-undang kita selama ini adalah undang-undang untuk pilkada, penyelenggaraan pilkada yang bukan pada kondisi pandemi. Memang terakhir dikeluarkan Perpu nomor 2 tahun ini, yang kemudian sudah menjadi Undang-Undang nomor 6 2020. Tetapi isi daripada perubahan tersebut dalam rangka menyelenggarakan pilkada ini lebih pada posisi penyebab penundaan, yaitu menambahkan tentang wabah bisa menjadi faktor untuk penundaan, jadi pandemi atau bencana non alam istilahnya. Siapa yang menunda dan siapa yang melanjutkan, bahkan ini suatu kemunduran di mana KPU tidak lagi bisa sendiri, tetapi ada pemerintah dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama, begitu. Kemudian pergeseran pilkada September menjadi Desember. Jadi sama sekali tidak menyentuh bagaimana penyelenggaraan pilkada di dalam masa kondisi pandemi. Mohon maaf, saya masukkan power-nya dulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini harus dirubah. Jadi haruslah kepada satu penyelenggaraan yang betul-betul disesuaikan dengan kondisi pandemi. Di mana pandemi itu harus betul-betul kita minimal atau tidak ada kontak satu sama lain. Nah, oleh karenanya itulah yang harus diupayakan di dalam lanjutan daripada penyelenggaraan pilkada ini. Nah, kemudian yang perspektif yang kedua, saya kira juga perlu dirubah dari model kita mau menambah, menjatuhkan, menguatkan sanksi kepada cara pandang pencegahan. Karena lagi-lagi ini satu kondisi pandemi di mana justru jangan ketemu dulu, jangan kontak dulu itu terjadi. Ya, jadi itulah yang harus dibangun di dalam kita melanjutkan atau menyelenggarakan pilkada ini. Nah, sekarang yang dipikirkan itu bagaimana kita tingkatkan sanksi, bagaimana bahwa yang melanggar protokol COVID itu bisa dibatalkan dan seterusnya. Nah, itu lebih melihat hostnya gitu. Penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana kita menyetop, jangan sampai pertemuan-pertemuan rame-rame kerumunan gitu itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, saya kira jangan diteruskan asumsi bahwa kita mampu untuk mencegah, membuat semua orang itu tidak berkerumun, berkumpul. Itu berat sekali. Modal sosial tidak cukup, politisi juga modelnya melihat bahwa dalam pilkada itu dia rame-rame ngumpulin gitu, orang banyak
banyak, menunjukkan kekuatan, ini caranya untuk bisa kelihatan hebat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itu harus dirombak semua. Nah, karenanya perlu kita tunda dulu. Ya, kami atau kita semua ini tentu tidak berpikiran juga, oke, pilkada kita tunda, nanti laksanakan kalau pandemi selesai. Bukan itu. Jadi kalau Bapak Presiden selalu ngomong demikian, keliru Pak melihat kami. Demikian juga DPR dan penyelenggara pemilu. Tidak. Kami ingin pilkada itu dilaksanakan di waktu, di masa di mana kita sendiri sudah siap menyelenggarakan dengan model cara yang memang pertemuan-pertemuan atau berkerumunnya itu tidak dibolehkan atau minimal betul dibolehkan. Nah, jadi itu maksudnya, dan juga kondisi di mana ya pilkada ini sudah lebih terkontrol, tidak seperti sekarang di mana positive rate itu jauh berlipat-lipat dari standar yang yaitu 5%, kurang dari 5%. Nah, jadi sebetulnya itu yang kita harapkan bisa terjadi dalam rangka penyelenggaraan pilkada yang betul-betul bisa menjamin keselamatan dan kesehatan publik. Kita tidak ingin pilkada justru menjadi bencana buat kita semua. Itu sebetulnya yang ingin kita hindari. Jadi tunda dulu beberapa waktu, mungkin 3 sampai 6 bulan, benahi dulu peraturannya. Banyak hal. Kalau kemarin di DPR dikatakan, misalnya akan ada model pemberian suara dengan kotak suara keliling, gitu. Ada e-rekap misalnya, begitu. Ada waktu yang lebih panjang, ada sanksi yang berat sehingga dibatalkan. Itu adalah model-model yang tidak cukup dibuat landasannya melalui PKPU, harus undang-undang. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan. Biarkan nanti kemudian KPU membuat detail-detailnya yang tidak bisa dalam waktu hanya seminggu 2 minggu, apalagi dengan pendekatan yang juga sekarang ini paralel, dibenahi, tetapi tahapan itu masih terus berjalan menuju Desember tanggal 9. Nah, saya kira ini kelirunya, dan kami berpandangan seharusnya dirubah. Jadi yang diputuskan kemarin di DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu itu sungguh mengecewakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan mereka bisa merubah ini dan kemudian ditata betul, nanti baru dilanjutkan lagi untuk bisa terselenggara ya tahun depan kira-kira begitu. Kalau 3 sampai 6 bulan ya bergesernya kira-kira ke arah sana.